Sword of Coming, episode 82-83. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah meninggalkan lorong vas tanah liat yang sempit dan tertutup, Cuichan berjalan menyusuri lorong Erlang yang lebar dan terang. Langkah kakinya ringan dan lincah, lengan bajunya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan dia memegang sepasang syair yang telah dicurinya dari lorong vas tanah liat di tangannya. Wu Yuan telah menunggunya di sini cukup lama dengan mata terpejam, dan ia membuka matanya begitu mendengar suara langkah kaki mendekat. Begitu melihat Cuichan, Wu Yuan buru-buru membungkukkan badan sedikit sambil menyapa dengan suara penuh hormat, "Guru." Cuichan mengangguk sebagai jawaban, lalu dengan santai menyerahkan bait-bait puisi itu kepada Wu Yuan sebelum mengeluarkan kunci untuk membuka gerbang. Namun, tepat saat ia hendak melangkah melewati ambang pintu, ia tiba-tiba mundur selangkah sebelum menutup gerbang halaman lagi. Akibatnya, Wu Yuan hampir menabraknya dari belakang, dan dia buru-buru mengambil beberapa langkah mundur sambil menatap gurunya dengan ekspresi bingung. Cuichan menyelipkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya, lalu mengarahkan dagunya ke sepasang dewa pintu di gerbang sambil berkata, "Nenek moyang ayah mertuamu tergantung di sana. Bukankah mereka tampak hebat?" Wu Yuan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan aneh seperti itu. Dia tidak berhubungan baik dengan calon ayah mertuanya, tetapi dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan tunangannya. Di ibu kota Kekaisaran Li Agung, mereka terkenal sebagai pasangan yang penuh kasih sayang, dan kisah mereka menyentuh hati banyak orang. Wu Yuan adalah seorang sarjana tampan yang berasal dari keluarga sederhana. Dia telah pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, dan penampilannya agak kurang memuaskan, tetapi dia mampu memenangkan hati Putri Jenderal Pilar. Meskipun mereka saling mencintai, perbedaan besar dalam latar belakang mereka membuat hubungan mereka tampak sangat tidak mungkin. Namun, dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, Wu Yuan menjadi murid langsung dari guru Kekaisaran Li Agung, dan kisahnya dengan cepat menjadi sangat terkenal sehingga ia bahkan diizinkan bertemu langsung dengan kaisar. Sejak saat itu, calon ayah mertua Wu Yuan menutup mata terhadapnya, tidak lagi menyatakan kepada putrinya bahwa ia akan mematahkan ketiga kaki Wu Yuan. Cuichan melangkah melewati ambang pintu sambil merenung, "Saya sudah memikirkan sebuah masalah selama beberapa waktu. Kami para pengikut aliran Konfusianisme selalu mengidealkan konsep seorang penguasa yang mampu menjamin perdamaian dan menggalang dukungan rakyat bukan melalui tindakan mereka, tetapi melalui kualitas karakter dan karisma mereka saja. Saya bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Apakah kamu sudah memikirkan jawaban untuk pertanyaan ini?" tanya Wu Yuan. "Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai," Cuichan menyimpulkan sambil mengerucutkan bibirnya. Wu Yuan terdiam mendengar ini. "Apakah kamu merasa bahwa aku baru saja menyatakan hal yang sudah jelas?" tanya Cuichan sambil tersenyum tipis. "Ya," jawab Wu Yuan jujur. Tampaknya mereka berdua selalu sangat terbuka dan jujur satu sama lain, dan Cuichan tidak marah dengan jawaban Wu Yuan yang blak-blakan. Dia melirik Wu Yuan dari sudut matanya, lalu mendesah dengan sedih, "Ada banyak hal dalam hidup di mana prosesnya lebih berharga daripada hasilnya." Wu Yuan berpikir sejenak untuk mengumpulkan keberanian, lalu bertanya, "Bisakah Anda memberi contoh, Guru?" Cuichan menuntun Wu Yuan ke sebuah meja persegi besar di bawah plakat aula utama sambil berkata, "Contohnya adalah hubunganmu dengan Putri Jenderal Pilar Yuan. Saat ini, kalian sedang dalam fase bulan madu dalam hubungan kalian, dan sekadar memegang tangannya saja sudah cukup membuatmu pusing karena kegembiraan. Namun, setelah kau menikahinya dan melakukan hubungan seks dengannya di ranjang, kau akan segera kecewa dan menyadari bahwa hubungan kalian tidak sebaik yang kau bayangkan." Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak meringis ketika mendengar contoh ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Cuichan memberi isyarat kepada Wu Yuan untuk duduk, sementara Wu Yuan tetap berdiri dan mendongak untuk melihat plakat yang tergantung di atas pintu masuk aula utama sambil melanjutkan, "Namun, apakah kau akan melewatkan kesempatan untuk tidur dengan Putri Jenderal Pilar Yuan hanya karena kau mengetahui hal ini?" Jelas tidak. Setelah mempertimbangkan sejenak, Cuichan tampaknya juga menyadari bahwa contoh yang telah ia kemukakan bukanlah contoh yang baik, dan ia pun mengoreksinya, "Biarkan saya memberikan contoh lain. Ketika berbicara tentang kultivator rata-rata, tujuan mereka biasanya adalah mencapai 5 tingkat tengah, sementara beberapa jenius akan mengarahkan pandangan mereka lebih tinggi dan mengincar 5 tingkat atas. Hal yang sama berlaku bagi para pejabat yang bertugas di Istana Kekaisaran. Aspirasi mereka akan bervariasi tergantung pada seberapa ambisius mereka.
Selama perjalanan panjang dan sulit menuju puncak, banyak orang akan terus-menerus memusatkan pandangan mereka ke puncak gunung, mengabaikan semua pemandangan indah di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka memperhatikan pemandangan itu, mereka tidak akan berhenti untuk menghargainya. Itu benar-benar keadaan yang menyedihkan. Wu Yuan berpikir keras setelah mendengar ini. Tiba-tiba, Cui Chan tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar menganggapku serius. Aku baru saja melontarkan omong kosong paling klise yang pernah kau dengar. Ekspresi jengkel muncul di wajah Wu Yuan saat dia berkata, dulu, aku pasti tidak akan terlalu memikirkan hal seperti ini. Namun, karena kamu keluar dari pengasingan, kamu menggunakan penyamaran ini, lalu tiba-tiba menyatakan bahwa kamu datang ke kota ini untuk bertemu seorang kenalan, dan aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan semua ini. Tawa Cui Chan mereda saat ia bersandar malas di kursinya, lalu berkata, apa yang kukatakan tadi mungkin klise, tetapi tetap saja benar. Aku lebih menghargai kemampuan praktis daripada pengetahuan teoritis, tetapi itu tidak berarti aku menganggap enteng perolehan pengetahuan. Biar aku jujur padamu di sini, bagi kebanyakan orang, jika mereka belum mendedikasikan banyak waktu dan upaya untuk melakukan sesuatu, maka mereka tidak berhak berbicara tentang bakat atau kecakapan. Cui Chan mengetuk-ngetuk sandaran tangan kursinya dengan jarinya sambil melanjutkan, hanya mereka yang benar-benar telah meluangkan waktu dan sepenuhnya memanfaatkan potensi mereka dalam sesuatu yang dapat sepenuhnya memahami keputusasaan menghadapi seseorang yang lebih berbakat dari mereka. Setelah melakukan segala hal yang mereka mampu, tetapi masih saja gagal, mereka akan menyadari bahwa terkadang, perbedaan bakat hanya akan menghasilkan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Wu Yuan tersenyum sambil berkata, aku yakin ini yang dirasakan semua pemain Go papan atas di seluruh benua botol harta karun timur saat mereka berhadapan denganmu dalam sebuah permainan. Itu mungkin benar, tetapi bahkan dengan semua bakat yang kumiliki, terkadang aku juga mengalami keputusasaan semacam ini saat menghadapi orang-orang tertentu, Cui Chan mendesah. Kau tidak bisa mengharapkanku mempercayai itu. Seru Wu Yuan. Senyum geli muncul di wajah Cui Chan saat dia menunjuk ke arah Wu Yuan dan menuduh, itu adalah upaya sanjungan yang mengerikan. Wu Yuan langsung tertawa terbahak-bahak, lalu menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil terkekeh, kebijaksanaanmu sungguh tak tertandingi, guru. Pada saat yang sama, Wu Yuan melihat seorang anak laki-laki dari sudut matanya. Anak laki-laki itu memiliki kulit yang berkilau dan bening, dan dia duduk di bangku kecil tidak jauh dari area terbuka kediaman itu. Ada pandangan bingung dan kosong di matanya, dan tangannya bertumpu di lututnya saat dia menatap ke langit. Wu Yuan melihat anak laki-laki itu begitu ia memasuki halaman, dan ia langsung merasa tidak nyaman saat melihatnya. Namun, melihat Cui Chan tidak menunjukkan niat untuk mengenalkan anak laki-laki itu kepadanya, ia merasa tidak pantas untuk bertanya. Wu Yuan mengalihkan perhatiannya ke kumpulan syair di atas meja, dan setelah memeriksanya dengan saksama, dia bertanya, siapa yang menulis syair-syair ini? Saya bisa melihat bahwa itu adalah karakter yang sangat menarik. Cui Chan menguap dan meringkuk dalam posisi yang lebih nyaman di kursinya sambil menjawab, kurasa dia masih dipanggil Song Jixin untuk saat ini, tetapi dalam beberapa tahun, kemungkinan besar dia akan kembali menggunakan nama lamanya, Song Mu. Wu Yuan tercengang saat mengetahui identitas orang yang menulis syair tersebut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, mengapa Anda mengambil syair ini? Cui Chan tersenyum sambil menjawab, aku ingin menunjukkannya kepada kakak laki-lakimu. Dia selalu mengatakan bahwa aku lebih pandai kaligrafi daripada dia karena aku lebih tua darinya. Bait-bait ini ditulis oleh saudara kembarnya, aku ingin tahu alasan apa yang bisa dia berikan sekarang. Wu Yuan agak geli mendengarnya, lalu berkata, dia bisa saja mengatakan bahwa Song Jixin tinggal di alam liar tanpa melakukan apapun kecuali mengasah kaligrafinya sepanjang hari, jadi dia punya lebih banyak waktu untuk berlatih, dan itulah sebabnya dia menjadi kaligrafer yang lebih baik. Apakah dia benar-benar tidak tahu malu? Cui Chan bertanya dengan ekspresi terkejut. Saya yakin dia akan menggunakan alasan itu, jawab Wu Yuan sambil mengangguk geli. Cui Chan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, aku seharusnya memukulnya lebih keras. Tongkat dan batu adalah dasar untuk menetapkan aturan. Wu Yuan meletakkan kembali syair itu ke atas meja, lalu berkata, aku rasa gurumu pasti sangat ketat padamu. Sampai saat ini, Wu Yuan masih belum tahu siapa gurunya. Bahkan, dia tidak tahu garis keturunan gurunya, dan kemungkinan besar hanya ada segelintir orang di seluruh kekaisaran Li besar yang mengetahui informasi ini. Cui Chan tiba-tiba duduk tegak dan menjawab, tidak, guruku mengajariku dengan cara yang sama seperti aku mengajarimu. Itulah sebabnya aku menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, pengkhianat, dan penghujat. Wu Yuan tercengang,
dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia salah mendengar apa yang baru saja dikatakan Cui Chan. Namun, Cui Chan menegaskan dengan nada acuh tak acuh, kau tidak salah dengar. Dulu ketika aku belajar di bawah bimbingan guruku, aku tidak se-ekstrim sekarang dalam metode dan keyakinanku, jadi aku hanya berani mengusulkan untuk mengejar pengetahuan dan kemampuan praktis secara bersamaan. Sebagai tanggapan, guruku langsung mencercaku, mencapku sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, pengkhianat, dan penghujat. Cui Chan duduk lebih tegak saat berbicara, dan menatap lurus ke mata Wu Yuan sambil melanjutkan, kau tahu apa yang paling menyebalkan? Aku bahkan belum sempat mengutarakan usulku dengan jelas sebelum guruku melontarkan semua label yang merendahkan itu padaku. Dia bahkan tidak mau mempertimbangkan usulku selama sehari, 1 jam, atau bahkan semenit pun. Saat itu saya punya adik kelas, dan setiap kali dia mengajukan pertanyaan tentang materi bacaan kami, guru kami akan memastikan untuk mempertimbangkan jawabannya dengan cermat karena takut memberikan informasi yang sedikit saja tidak akurat. Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mempertimbangkan salah satu pertanyaan adik kelas saya sebelum memberikan jawaban? Cui Chan mengangkat jarinya sebagai isyarat. Melihat sifat pertanyaannya, Wu Yuan tahu bahwa itu pasti sudah sangat lama, jadi dia menebak, sebulan. Ekspresi aneh muncul di wajah Cui Chan, dan dia menggelengkan kepalanya saat mengungkapkan jawabannya. 1 dekade. Wu Yuan benar-benar terdiam saat mendengar ini. Cui Chan menghela napas panjang sambil merenung dengan nada merendahkan diri, semuanya sudah berlalu, dan aku tidak lagi terpaku pada semua ini. Lagi pula, bahkan jika aku tidak bisa melupakannya, apalagi yang bisa kulakukan. Cui Chan berdiri sambil berbicara, lalu menoleh ke Wu Yuan dan melanjutkan, aku membawamu ke sini hari ini karena ada seseorang yang ingin aku temui. Aku harus melakukan sesuatu untuk sementara waktu, jadi pergilah dan tunggu tamu kita di luar. Wu Yuan melakukan apa yang diperintahkan, berdiri sebelum berjalan keluar halaman. Sementara itu, Cui Chan melangkah ke samping anak laki-laki yang kebingungan itu, lalu berjongkok sambil memeriksa anak laki-laki itu dengan saksama sambil mengusap dagunya sendiri, seolah-olah sedang memeriksa ketidaksempurnaan anak laki-laki itu. Saat senja tiba, Wu Yuan menuntun seorang pria bertopi bambu bercadar ke aula utama. Baru saat itulah Cui Chan berdiri sambil memberi isyarat mengundang kepada Wu Yuan dan tamunya. Silakan duduk. Setelah duduk di kursi, lelaki itu melepaskan topi bambunya yang terselubung dan memperlihatkan wajahnya yang tampan namun pucat pasi. Energi, esensi, dan jiwanya semuanya kacau balau, seolah-olah dia mengalami luka parah, dan dia tidak hanya batuk terus-menerus, ada bau darah samar yang keluar dari tubuhnya. Cui Minghuang, seru Wu Yuan dengan ekspresi tertegun sebelum segera menoleh ke Cui Chan. Baru saat itulah terpikir olehnya bahwa Cui Chan dan Cui Minghuang memiliki nama keluarga yang sama. Mungkinkah? Kulit Wu Yuan merinding, dan dia mulai khawatir apakah dia akan mampu meninggalkan kediaman ini hidup-hidup. Cui Chan selalu berpegang pada mantra bahwa dia hanya membunuh ketika aturan mengamanatkannya, tetapi masalahnya adalah tidak seorang pun tahu aturan apa yang dia gunakan untuk mengatur perilakunya. Bahkan murid dekat seperti Wu Yuan tidak akan pernah berani menyatakan bahwa dia tahu persis apa yang dipikirkan gurunya pada saat tertentu. Cui Chan menarik kursi ke arah anak muda yang kebingungan itu, dan punggungnya menghadap Wu Yuan dan Cui Minghuang sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Salah satu dari kalian adalah sesama anggota klan yang berhasil menarik perhatianku, sementara yang lain adalah murid kesayanganku yang sangat kuharapkan, jadi yakinlah bahwa aku tidak berniat menyakiti kalian berdua. Wu Yuan mengumpulkan keberanian sebelum bertanya, Guru, Anda dari klan Cui. Cui Chan mengabaikan pertanyaan itu. Senyum kecut muncul di wajah Cui Minghuang saat dia menjelaskan, paman besar telah diusir dari klan Cui sejak lama, dan dia dilarang dimakamkan di makam leluhur kita. Alis Wu Yuan sedikit berkerut saat mendengar ini. Cui Chan tetap berdiri membelakangi Cui Minghuang dan Wu Yuan sambil meyakinkan, jangan khawatir, Yang Mulia sudah tahu tentang masa laluku yang buruk sejak awal. Aku yakin kau punya banyak pertanyaan untukku, Wu Yuan. Aku akan meminta Cui Minghuang untuk menjawabnya sebagai gantiku. Wu Yuan terdiam sejenak, lalu menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya penasaran, Guru, apakah Anda mengatur kematian Qi Jingchun? Cui Chan tidak memberikan tanggapan. Ekspresi Cui Minghuang tetap tidak berubah saat dia menjawab, beberapa waktu yang lalu, Qi Jingchun menerima surat rahasia dari Akademi Tebing Gunung, yang memberitahukan bahwa gurunya telah meninggal dunia. Alis Wu Yuan sedikit berkerut setelah mendengar ini. Ini adalah rahasia yang mengejutkan yang belum pernah didengarnya sama sekali, dan itu adalah informasi yang kemungkinan besar hanya diketahui oleh tokoh-tokoh terkemuka dari 3 sekolah dan 72 akademi Konfusianisme.
Namun, seperti banyak cendekiawan lainnya, Wu Yuan telah mendengar beberapa rumor yang terkait dengan subjek ini. Dalam rentang waktu yang singkat, tidak lebih dari 1 abad, patung dewa keempat yang disembah di kuil-kuil Konghucu pertama-tama telah dipindahkan dari posisinya sebagai orang bijak dan ditempatkan di antara 72 orang suci, kemudian terus dipindahkan ke bawah dalam jajaran 72 orang suci itu sampai ke posisi paling bawah. Musim semi ini, semua patung mantan sage telah dipindahkan dari kuil-kuil Konfusianisme. Tidak hanya itu, seseorang telah mencoba menyelundupkan salah satu patung ke kuil Tao, dan tidak lama kemudian menemukan bahwa patung itu telah dirobohkan dan dihancurkan oleh sekelompok perusuh yang disebut-sebut bodoh. Lebih jauh lagi, semua yang ditulis oleh mantan sage ini sepanjang hidupnya telah dilarang oleh pengadilan kekaisaran, dan semua salinan karyanya dihancurkan. Selain itu, semua hukum dan kebijakan yang telah diperkenalkannya dihapuskan oleh semua kekaisaran, dan namanya dihapus dari semua catatan sejarah. Kejatuhan itu terjadi secara bertahap namun pasti, yang berakhir dengan terhapusnya sosok yang pernah dihormati dari muka dunia ini, dan pada saat ini, Cui Minghuang mengungkapkan kepada Wu Yuan konspirasi mengejutkan yang telah menyebabkan hal ini. Saat ini, Akademi Mountain Cliff telah dilucuti statusnya sebagai salah satu dari 72 akademi, dan saya memahami bahwa Kekaisaran Li Agung Anda cukup menentang perkembangan ini. Lagi pula, Qi Jingchun dan Akademi Tebing Gunung telah memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat umum dan mengangkat Kekaisaran Li Agung dari status sebelumnya sebagai pemukiman orang-orang biadab utara. Sekarang akademi itu tidak lagi menarik para sarjana terbaik di wilayah utara benua botol berharga timur, hierarki resmi Kekaisaran Li Agung tidak diragukan lagi akan mendapat pukulan telak. Namun, semua ini tidak dapat dihindari, dan Kekaisaran Li Agung tidak berdaya untuk mengubah apapun. Kekaisaran Li Agung tentu tidak akan sebodoh itu untuk menjadikan begitu banyak kekuatan yang kuat sebagai musuh hanya demi Qi Jingchun. Setelah mengetahui tentang kematian gurunya dari surat rahasia itu, Qi Jingchun tahu bahwa ia tidak akan dapat mengandalkan bantuan eksternal apapun. Oleh karena itu, dia harus menghadapi kesulitan besar untuk mempertahankan status Akademi Tebing Gunung sendirian. Dia tahu bahwa jika dia keluar dari dunia kecil permata pada akhir masa jabatannya selama 60 tahun, maka pasti akan terungkap bahwa bukan saja basis kultivasinya tidak terpengaruh secara negatif selama waktunya di dunia kecil, tetapi malah membaik, dan pengungkapan itu akan menyebabkan dia diburu oleh tokoh-tokoh kuat tertentu di sekolah Konfusianisme. Tidak hanya itu, beberapa tokoh terkemuka di semua ajaran lain juga pasti ingin bertindak. Mereka akhirnya berhasil menjatuhkan gurunya, dan mereka pasti tidak akan membiarkan Qi Jingchun menggantikan gurunya. Senyum tipis muncul di wajah Cui Minghuang saat dia berbicara, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Cui Chan, yang masih menatap anak muda yang kebingungan itu. Mata Cui Minghuang dipenuhi dengan kekaguman saat dia melanjutkan, pada akhirnya, kedatangan Ruan Qiong lebih awal ke dunia kecil itulah yang terbukti menjadi paku terakhir di peti mati, yang sepenuhnya memotong jalur mundur yang kemungkinan besar diambil Qi Jingchun. Sementara itu, Cui Chan bangkit dari jongkoknya dan mulai mencongkel kelopak mata anak muda itu dengan jari-jarinya. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Cui Minghuang, dia bergumam, "Mana anggurnya? Kamu seharusnya membeli beberapa botol anggur saat melewati toko anggur dalam perjalanan ke sini." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cui Minghuang bisa melihat kebingungan di mata Wu Yuan, jadi dia menjelaskan, meskipun Ruan Qiong bersikap sangat netral dan tidak ikut campur dalam urusan kota setelah kedatangannya lebih awal, kehadirannya di kota itu sendiri merupakan faktor yang cukup signifikan. Pada dasarnya, kedatangannya memaksa Qi Jingchun untuk mengambil keputusan, sehingga mustahil baginya untuk bernegosiasi dengan 4 orang bijak dan mengusulkan agar dia tetap tinggal di kota itu selama 60 tahun lagi, sehingga Akademi Mountain Cliff dapat mempertahankan statusnya sebagai salah satu dari 72 akademi selama 60 tahun lagi. Cui Minghuang tersenyum sambil melanjutkan, gurunya telah meninggal, dan buku-buku yang ditulis oleh gurunya telah dilarang, sementara kebijakan yang diusulkannya tidak lagi diadopsi oleh siapapun. Akademi Tebing Gunung yang didirikan Qi Jingchun dengan susah payah di hutan belantara utara benua botol harta karun timur juga telah hilang, membuatnya tidak punya tempat untuk kembali. Dunia kecil yang telah menjadi rumahnya selama 60 tahun terakhir juga telah menemui ajalnya, jadi apa pilihannya selain mati? Hanya dengan menyerahkan hidupnya sendiri, dia dapat memastikan bahwa Akademi Mountain Cliff yang terpecah-pecah tidak lagi dianggap sebagai ancaman oleh siapapun. Jika bukan karena Qi Jingchun, Akademi Mountain Cliff bahkan tidak akan dianggap setara dengan Akademi Lakeview kita, apalagi ditetapkan sebagai salah satu dari 72 akademi. Lakeview Academy memang akademi yang mapan, tetapi kurang inovatif.
Kalau bukan karena keberadaan Mountain Cliff Academy yang memaksa Lakeview Academy untuk melakukan banyak perubahan, akademi ini akan semakin tertinggal oleh perubahan zaman, dan akhirnya mengalami kehancuran yang lambat dan tak terelakkan, kata Cui Chan. Saat Chen Pingan muncul dari sumur dengan sekeranjang penuh tanah di punggungnya, ia tercengang mendapati sekelompok cendekiawan berpakaian rapi berdiri di luar sumur. Kelompok cendekiawan itu dipimpin oleh seorang menteri tua dari Kementerian Ritus, yang sebelumnya telah mencela Wu Yuan sambil berdiri di tangga yang disandarkan di gapura. Berdiri di sampingnya adalah mantan pejabat pengawas Tungku, pria yang dikabarkan sebagai ayah Song Jixin. Warna kulitnya sedikit lebih cerah dibandingkan saat ia masih tinggal di kota, dan anggota kelompok lainnya terdiri dari sekitar 5 hingga 6 pria yang tampaknya berusia 30-an atau 40-an tahun. Mereka semua tampak lebih mulia dan berwibawa daripada Guru Song. Bukan hanya Chen Pingan yang tercengang melihat pemandangan sekelompok pejabat itu, para pejabat itu juga sama tercengangnya melihat Chen Pingan. Dengan 3 kantong koin tembaga saripati emas diikat pinggangnya, dia adalah orang terkaya di seluruh kota, dan semua pejabat tercengang melihat bahwa dia tidak lebih dari seorang anak muda miskin yang melakukan pekerjaan kasar di bengkel pandai besi Ruan Qiong. Bagaimana mungkin anak ini memiliki kekayaan yang setara dengan setengah dari brankas Kekaisaran Li Agung? Apakah dia benar-benar orang yang sama dengan orang yang telah membeli 5 gunung yang dijual oleh Kekaisaran Li Agung? Ruan Qiong tidak muncul di tempat kejadian. Sebaliknya, Ruan Xiulah yang menemani Wu Yuan, dan yang terakhir memasang ekspresi acuh tak acuh dengan tatapannya sedikit mengarah ke bawah, membuatnya tampak seolah-olah dia sangat tidak senang dengan sekelompok pejabat dari Kementerian Ritual. Ini bukanlah anggapan yang mengada-ada, mengingat para pejabat ini baru saja menerobos masuk ke wilayahnya dan mengambil harta karun yang sangat berharga. Yang mengejutkan semua orang, Wu Yuanlah yang akhirnya mundur saat insiden yang terjadi di gapura sebelumnya. Dia telah mengizinkan menteri tangan kanan dari Kementerian Ritual, Dong Hu, untuk mengambil semua 16 karakter pada plakat tersebut dalam bentuk gosokan, dan meskipun seorang kultivator tingkat ke-7 yang menyertainya telah memastikan bahwa karakter pada plakat tersebut telah sepenuhnya dilucuti esensinya, jadi tidak perlu lagi menyia-nyiakan lembaran petir angin yang berharga, Dong Hu masih terlihat seperti ingin mengambil semua plakat itu dengan paksa. Pada akhirnya, dia menolak untuk mengalah, dan hanya meninggalkan gapura itu setelah menghabiskan semua Wind Lightning Sheet yang dibawanya. Setelah kepergian mereka, sekelompok pejabat dari Kementerian Ritual menetap di halaman yang disiapkan oleh klan kaya di Peachleaf Valley. Wu Yuan baru saja membangun reputasi positif di kota itu karena menciptakan banyak sekali kesempatan kerja dalam bentuk 4 proyek konstruksi besar, tetapi ia langsung terpuruk kembali ke titik awal setelah insiden ini. Insiden itu telah menjadi bahan gosip populer di antara mereka yang tinggal di Fortune Street dan Peachleaf Valley, dengan sebagian besar orang yang membahas masalah itu mengejek Wu Yuan karena ia pengecut dan mudah menyerah. Ada yang mengatakan bahwa jika Wu Yuan melawan para pejabat Kementerian Ritus sampai akhir, maka mereka akan cenderung mengagumi dan menghormatinya atas keberaniannya, tetapi mengingat tindakan pengecutnya, akan sangat sulit baginya untuk membangun rasa kewibawaan apapun terhadap penduduk kota. Chen Pingan dengan lembut melompat turun dari tepi sumur sambil membawa keranjang berisi tanah di punggungnya, berdiri di hadapan sekelompok pejabat. Dong Hu tersenyum ramah sambil mengelus jenggotnya dan berkata, "Kamu pasti Chen Pingan, kan? Nama keluargaku Dong, dan aku bekerja di Kementerian Ritual Kekaisaran Li Agung. Aku datang kepadamu bukan untuk urusan resmi, aku hanya ingin melihat seperti apa rupa pemilik kelima gunung itu. Sekarang tujuanku telah terpenuhi, aku dapat mengatakan bahwa perjalanan ini sangat berharga." Menteri tua itu tertawa terbahak-bahak saat suaranya melemah, dan kecuali Master Song, semua pejabat dari Kementerian Ritual juga mulai terkekeh kegirangan, seakan-akan menteri itu baru saja menceritakan lelucon yang menggelikan. Chen Pingan merasa agak canggung karena dia sama sekali tidak memahami dialek resmi yang diucapkan menteri tua itu. Sudut bibir Wu Yuan terangkat sedikit saat melihat ini, dan meskipun fasih berbicara dalam dialek kota itu, Guru Song tidak menunjukkan niat untuk menerjemahkan untuk sekelompok pejabat. Kesetiaannya tidak sejalan dengan para pejabat ini, dan mereka telah menyingkirkan semua kepura-puran keramahan setelah pertengkaran baru-baru ini. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar secara pribadi telah memilihnya untuk melakukan perjalanan ini, tidak mungkin dia akan ikut. Kementerian Ritual diisi oleh para sarjana, yang semuanya harus menghindari persaingan yang sangat ketat untuk mencapai jabatan mereka saat ini. Oleh karena itu, pertengkaran verbal yang terjadi di Kementerian Ritual benar-benar spektakuler. Untungnya, Song Yusang adalah orang yang sangat mudah beradaptasi, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ia mampu tinggal di kota itu begitu lama,
jadi setelah kembali ke ibu kota, ia hanya bersikap rendah hati dan jarang mengatakan apapun, dan ia tidak merasa sangat frustrasi atau marah tentang situasinya. Menteri Dong adalah seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk naik pangkat di Kementerian Ritual. Kementerian Ritual adalah satu-satunya kementerian di Istana Kekaisaran Li Agung yang mampu bersaing dengan Kementerian Perang, dan fakta bahwa Dong Hu berhasil naik hingga ke posisi ketiga dalam kementerian yang begitu penting adalah bukti nyata dari tipu daya dan kelicikannya. Dia segera menyadari bahwa ada kendala bahasa antara dirinya dan Chen Ping'an, dan untuk menyelamatkan dirinya dari situasi canggung ini, dia menoleh ke Ruan Xiu sambil tersenyum, berharap bahwa dia dapat menerjemahkannya untuknya. Namun, ia segera menyadari bahwa ini adalah ide yang buruk. Ruan Qiong adalah seorang sage militer yang bahkan harus diperlakukan dengan sangat hormat oleh kaisar. Sebaliknya, ia hanyalah seorang menteri dalam Kementerian Ritual, dan akan sangat kurang ajar jika ia memerintah Ruan Xiu. Jika dia merasa diremehkan olehnya dan mengeluh kepada ayahnya, maka yang perlu dilakukan Ruan Qiong hanyalah menyampaikan keluhan ini ke ibu kota, dan dia akan mendapati dirinya dalam masalah besar. Mungkin dia masih bisa mempertahankan posisinya, tetapi prospek masa depannya pasti akan sangat suram, paling tidak begitulah. Semua pikiran itu terlintas dalam benaknya dalam sekejap, dan dia segera membatalkan rencana awalnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk bertanya apakah Ruan Xiu merasa nyaman tinggal di sini, dan apakah dia ingin Kementerian Ritus menyiapkan halaman yang bersih dan lebih indah untuknya agar bisa tinggal di sana di Fortune Street atau Peachleaf Alley. Namun, sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, ia disuguhi pemandangan yang mencengangkan. Di mata semua pejabat dari Kementerian Ritual, Ruan Xiu adalah sosok yang agung yang berdiri jauh di atas mereka, tetapi ia sama sekali tidak merasa ragu untuk mendekati Chen Ping'an yang kotor dan acak-acakan. Dia lalu tampak telah memberitahukan kepadanya apa yang baru saja dikatakan Dong Hu, dan selama itu, Chen Ping'an mendengarkan dengan ekspresi tenang dan kalem, sementara semua pejabat dari Kementerian Ritual menyaksikan dengan penuh keheranan. Chen Ping'an tentu saja tidak menyadari bahwa interaksi yang biasa-biasa saja di matanya akan berdampak seperti itu pada para pejabat ini, dan setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ruan Xiu, dia tersenyum sambil berkata, Xiu, tolong beritahu pria tua ini bahwa saya dulunya adalah seorang magang di tungku pembakaran naga, dan sekarang, saya tidak lebih dari seorang pekerja kasar di bengkel pandai besi. Semua berkat Tuan Ruan, saya dapat membeli kelima gunung itu. Senyum lebar langsung muncul di wajah Ruan Xiu saat mendengar Chen Ping'an memanggilnya, Xiu, dan dia dengan senang hati menyampaikan pesan Chen Ping'an kepada Dong Hu dalam dialek resmi benua botol berharga timur. Semua pejabat Kementerian Ritual tentu saja fasih dalam dialek resmi. Jika tidak, semua orang luar pasti sudah tahu bahwa Kekaisaran Li Agung tidak lebih dari sekadar kekaisaran orang-orang biadab dari utara. Faktanya, di ibu kota, kefasihan seseorang dalam dialek resmi merupakan standar penting untuk membedakan apakah mereka berasal dari latar belakang yang istimewa atau tidak. Senyum Dong Hu semakin lebar saat dia mengangguk pelan, dan setelah mendengar penjelasan Ruan Xiu, dia menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Chen Ping'an lagi sehingga dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia juga meminta Ruan Xiu untuk menyampaikan salamnya kepada Ruan Qiong, dengan menyatakan bahwa bahkan kaisar sangat menghormati Ruan Qiong, jadi dia tentu tidak berani mengganggu Ruan Qiong jika dia sedang sibuk. Ruan Xiu tidak begitu tertarik untuk berbasa-basi dengan Dong Hu, dan dia hanya memberinya tanggapan setengah hati. Namun, Dong Hu tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun kepada Putri Sage yang terhormat, dan setelah memperkenalkan beberapa lokasi indah di ibu kota kepada Ruan Xiu untuk dikunjunginya, dia segera berangkat bersama anggota kelompoknya yang lain. Master Song, yang bernama lengkap Song Yuzhang, berada di posisi paling belakang kelompok, sementara Wu Yuan mengikuti di belakangnya. Ruan Xiu menemani Chen Ping'an dalam perjalanannya untuk menuang tanah ke dalam keranjangnya, dan saat mereka berjalan berdampingan, dia berkata, ayah memberitahu saya bahwa pembelian gunung-gunung itu akan segera dikonfirmasi. Selain para pejabat dari Kementerian Ritual, Anda dan seorang ahli Feng Shui dari Kementerian Astronomi juga perlu hadir. Hanya setelah ketiga pihak membubuhkan cap dan menandatangani perjanjian, transaksi akan resmi selesai. Namun, saat ini, para ahli Feng Shui masih dalam proses menilai Feng Shui di semua gunung, dan kemungkinan besar akan butuh beberapa hari lagi sebelum mereka keluar dari gunung. Setelah merenung sejenak, Chen Ping'an meletakkan keranjangnya, lalu melirik sekilas ke arah orang-orang yang sibuk bekerja di sekitarnya sebelum mengusulkan, ayo pergi ke sungai dan lanjutkan obrolan kita di sana. Tentu saja, Ruan Xiu setuju sambil tersenyum. Dia kemudian merendahkan suaranya sambil melanjutkan, selain para ahli Feng Shui,
Kementerian Astronomi juga mengirim banyak pembudidaya yang tidak lazim pada kesempatan ini, dan mereka membawa sepasang kera pemindah gunung muda, salah satunya adalah kera punggung perak, sementara yang lain adalah kera berlengan panjang. Biasanya, keduanya bebas berkeliaran di hutan, dan hanya ketika jasa mereka dibutuhkan untuk menghancurkan atau memindahkan gunung, mereka dipanggil. Selain itu, mereka juga akan menggunakan prajurit berlapis baja penggeser puncak yang dibuat oleh sekte Taois yang mengkhususkan diri dalam pembuatan jimat. Benda-benda itu benar-benar cerdik. Sebelum diaktifkan, setiap prajurit berlapis baja tidak lebih dari selembar kertas jimat tipis, tetapi setelah disuntik dengan energi oleh seorang kultivator, jimat tersebut akan berubah menjadi prajurit berlapis baja yang memiliki kekuatan luar biasa dan tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki. Mereka tidak sekuat kera pemindah gunung, tetapi kelebihan mereka adalah mereka sangat patuh, jadi tidak akan terjadi kecelakaan saat menggunakannya. Sebaliknya, kera pemindah gunung sangat ganas, dan khususnya kera pemindah gunung yang masih muda sangat sulit dijinakkan. Jika mereka lepas kendali, korban yang parah pasti akan menyusul, dan membunuh mereka akan menjadi pemborosan besar. Kudengar juga akan ada boneka pembuka gunung yang dibuat sendiri oleh tokoh-tokoh terkemuka Mohisme. Bahkan aku belum pernah melihat boneka-boneka itu sebelumnya, jadi aku pasti akan melihatnya jika aku mendapat kesempatan. Selain itu, ayahku memilih 2 toko untukmu, toko kue dan toko burklover. Kebetulan keduanya berdekatan, dan aku yakin kau juga sangat mengenalnya. Jika kau setuju dengan kedua toko itu, ayahku dapat membantumu menyelesaikan transaksi itu sekarang juga. Ini hanyalah transaksi kecil yang tidak menyangkut properti kerajaan, jadi prosesnya tidak serumit membeli gunung. Chen Pingan mempertimbangkan hal ini sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, saya tidak keberatan dengan hal itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Ruan Xiu, dan raut wajah misterius muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, ayahku memberitahuku secara pribadi bahwa Kaisar Kekaisaran Li Agung baru-baru ini membuat sebuah deklarasi. Mengingat kota itu sekarang menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Li Agung, semua harta dan artefak berharga di kota itu akan dibeli dengan harga tinggi oleh kas Kekaisaran. Pada akhirnya, sekitar 20 artefak yang layak dijual ke Kekaisaran, dan sekitar setengahnya berasal dari klan kaya di Fortune Street dan Peachleaf Alley, sementara separuh lainnya berasal dari penduduk kelas menengah dan bawah kota. Namun, harga yang dijual untuk artefak itu tidak terlalu tinggi. Akhirnya, Kaisar Kekaisaran Li Agung menyumbangkan 7 atau 8 barang dari koleksi pribadinya sehingga totalnya menjadi 30 artefak, yang pada dasarnya akan menjadi barang bonus yang diberikan kepada pembeli gunung secara cuma-cuma. Rata-rata orang tentu tidak tahu gunung mana yang memiliki item bonus dan mana yang tidak, tetapi ayahku telah diberitahu bahwa item bonus pasti akan diberikan ke Gunung Keanggunan Ilahi dan Gunung Tertindas, dan artefak bonus tersebut akan menjadi yang terbaik. Selain itu, ada kemungkinan besar Istana Kekaisaran akan menugaskan dewa gunung masing-masing ke Gunung Pembawa Lampu dan Gunung Tertindas. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam, dan alisnya berkerut erat saat dia berjongkok di samping sungai. Ada rasa surrealisme dalam semua ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang padanya. Mimpi dan cita-citanya hanya sebatas bisa memajang sajak-sajak dan dewa pintu saat festival musim semi, dan punya cukup uang untuk makan roti kukus isi daging secara rutin. Ruan Xiu berjongkok di sampingnya dengan ekspresi penasaran dan bertanya, ada apa? Chen Pingan membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia kemudian mencabut sehelai rumput dari tanah sebelum tanpa sadar memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Setelah hening sejenak, Chen Pingan menoleh ke Ruan Xiu sambil tersenyum dan berkata, Ruan Xiu, aku minta maaf karena memanggilmu Xiu-Xiu di depan orang-orang itu, tolong jangan marah padaku. Aku benar-benar gugup saat melihat para pejabat itu, jadi aku ingin berpura-pura berhubungan baik denganmu. Ruan Xiu tidak memberikan tanggapan apapun, lalu tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan. Apakah kamu menerima kabar tentang temanmu akhir-akhir ini, yang selalu membawa golok dan pedang? Butuh beberapa saat bagi Chen Pingan untuk menyadari siapa yang dimaksud Ruan Xiu, dan dia menjawab, maksudmu Ning Yao. Aku belum mendengar kabar apapun darinya sejak dia pergi. Senyum senang muncul di wajah Ruan Xiu saat mendengar ini. Tiba-tiba, Chen Pingan mengarahkan pandangannya ke arah jembatan batu, di mana sebuah bayangan merah yang familiar tengah mendekatinya dengan kecepatan tinggi dari jauh. Entah mengapa, firasat buruk muncul di hati Chen Pingan, dan dia buru-buru berdiri. Tak lama kemudian, Li Baoping telah tiba di sisinya, mengenakan jaket merahnya yang biasa, tetapi sangat kotor dan kusut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan ada air mata yang mengalir di matanya.
Wajahnya menjadi jauh lebih kecoklatan, dan dia terisak-isak dengan suara patah hati, Tuan Ma dari sekolah itu sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia menyuruhku untuk datang dan menemukanmu.